Oke baik, perkenalkan nama saya Jalan Parera dari kelas 5T6. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang forward and backward chaining. Mekanisme inference engine. Inference engine bekerja melalui siklus match-fire. Match itu mencari aturan sesuai dengan fakta. Fire mengeksekusi aturan dan menambah fakta baru ke basis data. Contoh, fakta A adalah X. Aturan, jika A adalah X, maka B adalah Y. Kesimpulan, B adalah Y. Masuk pada forward chaining atau data driven. Proses dimulai dari fakta yang diketahui, sistem mencari aturan yang cocok untuk menghasilkan kesimpulan baru, cocok untuk pengumpulan informasi, perencanaan, kontrol, dan monitoring. Contoh aturan, jika pasien sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, pasien menderita strep throat atau radang tenggorokan. Jika suhu pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit, pasien nyatakan demam. Jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan demam, dicurigai infeksi bakteri. Proses penalaran itu siklus pertama ditemukan demam, siklus kedua ditemukan infeksi bakteri, siklus ketiga disimpulkan pasien menderita strep throat atau radang tenggorokan. Kita masuk dalam forward chaining, itu data driven, itu kelebihan dan kekurangannya. Cocok untuk masalah yang diawali dengan fakta, baik untuk proses pengumpulan data dan pemantauan. Kekurangannya, sulit mengenali bukti yang lebih penting, dapat menanyakan hal-hal yang tidak relevan. Kita masuk dalam backward chaining atau goal driven. Dimulai dari tujuan atau hipotesis, kemudian sistem bekerja mundur untuk mencari fakta yang mendukung, digunakan untuk membuktikan suatu kesimpulan berdasarkan aturan yang ada, cocok untuk diagnosis atau troubleshooting. Langkah-langkah, tentukan tujuan atau goal, kedua telusuri aturan yang mendukung tujuan tersebut, periksa fakta yang tersedia, ulangi hingga tujuan terbukti atau tidak terbukti. Contoh, tujuan pasien menderita strep throat, fakta suhu 102 derajat Fahrenheit, sakit 2 bulan, dan tenggorokan sakit. Hasil, tujuan terbukti berdasarkan aturan yang tersedia. Kelebihan dan kekurangan backward chaining itu, kelebihannya fokus pada satu tujuan, pertanyaan diajukan relevan, efektif untuk sistem diagnosis. Kekurangannya, dapat terus mengikuti jalur penalaran yang salah, tidak efisien untuk masalah besar dengan banyak kemungkinan. Masuk dalam teknik pencairan atau search techniques. Untuk mendukung proses inferensi digunakan beberapa strategi pencarian solusi, yaitu yang pertama DFS, yaitu Depth First Search, itu menelusuri data secara vertikal dari node awal ke node terdalam. Kelebihan, menggali masalah secara mendalam untuk solusi optimal. Kekurangannya, tidak efisien untuk ruang masalah besar. Ini untuk contoh gambarnya. Kemudian yang kedua itu Breadth First Search atau BFS, yaitu menelusuri semua node dalam satu level sebelum turun ke level selanjutnya. Kelebihan, semua node diperiksa menyeluruh setiap tingkat. Kekurangan, tidak efisien bila solusi ada di node terakhir. Contohnya ini dia mengerjakan satu-satu baris ini, contoh AB, baru B, CD, baru GP, BK, sampai goal, contoh katanya goal yang paling terakhir. Kemudian yang terakhir itu best first search, yaitu menggunakan pendekatan heuristik berbasis pengetahuan. Sistem menilai jalur yang paling menjanjikan menjadi solusi. Kelebihan, mengurangi beban komputasi, hanya memeriksa solusi potensial, meniru cara manusia memilih solusi terbaik berdasarkan pengalaman. Ya. Contohnya ini, jika goalnya di sebelah sini, dia hanya akan mengejar yang solusi-solusi terdekat. Sama halnya manusia, itu mencari gampang. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan untuk materi